Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah sampai pada pertemuan 11. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan algoritma simulated annealing, salah satu contoh dari global optimisasi. Nah, ringkasan minggu lalu, untuk menyelesaikan inversi nonlinear, kita itu bisa melakukan optimisasi lokal atau linearisasi, namun ada beberapa kekurangan. Nah, pertama, solusinya itu tergantung pada model awal atau mudah terjebak di lokal minimum. Nah, yang kedua, dia butuh turunan dari fungsi forward model. Ketiga, adanya pemotongan dari Taylor untuk orde tinggi. Dan juga membutuhkan perhitungan inverse matrix. Namun dia punya kelebihan, jika model awalnya itu dekat dengan global minimum, dia konvergen dengan cepat. Nah, hal-hal yang kekurangan-kekurangan dari optimisasi lokal ini bisa dihindari dengan menggunakan optimisasi global. Nah, yang minggu lalu kita membahas contohnya adalah pencarian sistematis atau grid search. Terus yang kedua adalah pencarian acak atau random search atau dia juga disebut pure. Kenapa dia pure? Karena dia pencariannya itu benar-benar acak, dia tidak diarahkan, undirected random search. Nah, walaupun dia punya kelebihan dari bisa menyelesaikan dari kekurangan-kekurangan ini, dia tapi punya kelemahan juga. Konvergensinya itu jauh lebih lama dibandingkan optimisasi lokal. Apalagi yang seperti yang random search ini, karena dia pencariannya acak, apalagi untuk kasus yang kompleks, artinya model yang kita cari itu banyak, maka dia akan sangat lama sekali proses pencariannya. Nah, makanya muncul algoritma yang seperti ini, directed random search. Nah, salah satu contohnya di sini kita sekarang akan membahas simulated annealing. Nah, pada perkuliahan ini garis besarnya adalah pertama saya akan menjelaskan apa itu algoritma simulated annealing, terus flowchart dari simulated annealing dan penjelasan coding dan contohnya. Nah, sebelum kita berbicara tentang simulated annealing, kita akan bicara tentang physical annealing atau bagaimana annealing secara fisis. Nah, kalau dari bukunya Pak Grandis itu, annealing itu adalah proses pembentukan kristal. Nah, di sini misalnya bisa dilihat di gambar ini, misalnya ada suatu logam terus dipanaskan menjadi logam cair seperti ini. Nah, ketika terjadi logam cair dan state-nya ini, viscose state, fase ketika dia menjadi cair ini, partikelnya itu ada di mana-mana, dia berantakan. Dan dia juga akan memiliki energi yang sangat tinggi karena energi itu ekuivalen dengan temperatur. Nah, konfigurasi yang tidak beraturan ini, sebenarnya kita sudah pelajari sebelumnya, ini seperti Monte Carlo atau dia acak posisinya. Nah, ketika logam cair ini, ketika dalam fase ini, didiamkan. Nah, kalau didiamkan secara perlahan-lahan, dia akan membentuk suatu kristal dalam fase yang padat solid state ini. Nah, pada saat temperaturnya yang paling rendah, T mendekati 0, dia akan memiliki energi terendah. Dan seperti ini, dia komposisi atom-atomnya ini berdekatan secara teratur. Dan ini terjadi pada saat T-nya mendekati 0 dan pada energi terendah. Nah, ternyata dan juga namun yang perlu dipahami juga, nah ketika pada fase yang cair ini tiba-tiba terjadi pendinginan secara mendadak, dia akan menjadi yang amorf. Nah, ini terjadi pada saat energinya itu berada di lokal minimum dan tidak akan terjadi proses kristal. Ya, seperti ini. Proses bentuk dari partikel amorf itu seperti ini. Nah,
ternyata karakteristik ini kita bisa juga ditiru untuk metode inversi. Seperti kayak gini, ketika dari proses yang acak ini menjadi seperti kristal ini kan global minimum energi terendah ini akan sama dengan global minimumnya, dan juga pada saat dia mengalami penurunan suhu yang tiba-tiba juga bakalan ada lokal minimum. Lanjut lagi untuk physical annealing. Nah, ketika seperti yang saya sebutkan, ketika T-nya tinggi, substansinya itu berbentuk cair. Nah, pada saat T rendah atau mendekati 0, substansi itu bisa membentuk kristal yang bisa berasosiasi dengan energi minimum dari sistem tersebut. Nah, T-nya itu bisa mendekati 0. Nah, ternyata probabilitas di probabilitas suatu sistem untuk konfigurasi M itu bergantung pada energinya dan juga suhunya. Nah, di sini dia merupakan pangkat dari E. E adalah dari energi dari sistem, M adalah konfigurasi sistem. M-nya ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, sampai M. Kenapa ditebalin? Ini adalah vektor. Dan juga T-nya untuk suhu. Dan K-nya untuk adalah nilai konstanta Boltzmann. Apa sih yang dimaksud konfigurasi sistem? Nah, yang ini susunan. Ini pada saat ini susunannya, ini bentuk susunannya gimana berantakan. Nah, kalau yang kristal susunannya itu rapih, dia berdekatan. Kalau amorf, ada yang berdekatan, ada yang berjauhan, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan konfigurasi sistem. Dan M1 ini mewakili ini, partikel 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Nah, beberapa karakteristik dalam proses physical annealing. Nah, pada suhu tinggi, misalnya ada suatu konfigurasi MA, artinya dia MA ini terjadi beberapa M1, M2, M3, M4, bla 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 bla. Nah, terus yang juga ada satu MB, M1, M2, M3. Nah, berapa suatu sistem itu bakalan milih yang MA, konfigurasi atau konfigurasi MB, ini ternyata tergantung pada temperaturnya. Misalnya ini MA ini energi, maksudnya dia bergantung pada energi pada saat ini, energinya ini, MA-nya ini tergantung pada energinya ini. Nah, misalnya energi pada MA ini sama dengan ini, EMA ini, terus yang MB, EMB ini energinya. Nah, ternyata kalau dihitung, ternyata konfigurasi MA itu mempunyai energi yang lebih kecil daripada yang EMB. Nah, maka kemungkinan besar EMA itu akan terjadi, konfigurasi yang jenis A itu akan kemungkinannya lebih besar terjadi dibandingkan yang MB. Nah, apakah konfigurasi MB ini tidak akan terjadi? Selama probabilitas si PMB ini tidak sama dengan 0, dia juga masih memungkinkan. Tetapi kemungkinan PMA ini jauh lebih besar dibandingkan yang PMB. Nah, ketika yang pada saat temperatur rendah, misalnya kita asumsikan konfigurasi tersebut sebagai MC, dia punya energi sistemnya itu EMC, terus dan satu lagi dibandingkan dengan konfigurasi sistemnya EMD itu akan punya EMD. Nah, ketika EMC ini punya energi yang lebih rendah, otomatis dia akan memilih energi yang lebih rendah. Nah, sehingga probabilitas si EMC konfigurasi EMC itu terjadi dibandingkan ini lebih besar. Nah, kalau prosesnya penurunan suhunya dari yang tinggi ke rendah ini secara pelan-pelan, maka dia akan terjadi proses kristalisasi. Nah, kalau prosesnya
penurunan suhu secara tiba-tiba, dia akan terjadi amorph solid state seperti simulated annealing atau yang disingkat dengan SA atau SA adalah suatu inversi yang menganalogikan atau meniru proses fisis dari proses termodinamika pembentukan kristal dari suatu substansi. Di sebelumnya saya jelaskan bahwa M itu konfigurasi dari partikel dari suatu sistem. Nah, untuk sekarang M itu kita asumsikan sebagai model yang akan kita cari dengan nilainya M1, M2, M3, M4 sampai Mn. Sedangkan konstanta Boltzmann kita asumsikan di sini sebagai 1 karena dia tidak mempengaruhi dari proses proses inversi ini. Sedangkan temperatur T tetap jadi sama dengan temperatur, dia berubah dari tinggi sampai rendah. Nah, karena proses annealing, pembentukan kristal itu adalah penurunan suhu secara pelan-pelan. Jadi dia ada penurunan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sedangkan EM yang sebelumnya relasinya dengan energi, sekarang kita asumsikan dia sebagai fungsi objektif atau errornya. Nah, sekarang sehingga probabilitas Boltzmann itu untuk SE ini diasumsikan dia perubahan dari error atau fungsi objektif itu ekuivalen 1 per bilangan natural ini dipangkatkan perubahan energi per satuan waktu. Nah, dalam proses pencarian model, kita harus memberikan interval atau search limit seperti yang sudah kita lakukan di global optimisasi yang kelas sebelumnya untuk kasus sistematik dan pencarian acak. Kita juga harus memberikan search limitnya, model maksimumnya, dan batas bawahnya. Dan batas bawah untuk model yang satu dan yang kedua itu tidak harus sama. Bisa berbeda antara model 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, berikut adalah proses generasi atau pembangkitan model yang selanjutnya. Ini adalah N-nya ini menunjukkan iterasi, misalnya Mn plus 1 adalah model selanjutnya, ini adalah model sebelumnya. Nah, dalam interval itu kita tambahkan ini namanya model acak. R-nya ini adalah bilangan acak dari distribusi normal dikalikan dengan search limits-nya. Nah, kriteria apa yang kita gunakan untuk menentukan apakah N plus 1 ini akan diterima atau ditolak? Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan lagi apa itu perubahan fungsi objektif delta E yang sudah saya sebutkan sebelumnya, atau error atau fungsi objektifnya. Di sini EM akar 1 per N, sigma I 1 per N, dan perubahan dari data observasi dikurangi data ini model kedepannya dikuadratkan. Nah, untuk di sini Mn-1 adalah model sebelumnya atau iterasi Mn-1. Dia akan menghasilkan error En-1. Untuk yang Mn, dia akan menghasilkan error En. Nah, perubahan error ini adalah definisinya adalah En yang selanjutnya atau En-1 dikurangi En-1. Nah, otomatis karena ini proses pengurangan, kalau delta E-nya kurang atau sama dengan 0, berarti Mn udah jelas. Berarti ini sama dengan atau berbeda. Berarti Mn lebih baik dari Mn-1 dalam hal menghasilkan error. Nah, dalam proses ini Mn itu selalu Mn atau model selanjutnya itu selalu diterima. Nah, sedangkan delta E yang lebih besar dari 0
berarti EN-nya kan ini lebih besar daripada EN sebelumnya. Atau bisa dikatakan MN model selanjutnya itu lebih buruk daripada model sebelumnya. Nah, ini tidak serta-merta kita buang, masih ada kemungkinan untuk diterima. Nah, kita tuliskan lagi yang seperti persamaan sebelumnya. Untuk probabilitas nilai probabilitas ini kan probabilitas Boltzmann-nya itu bernilai dari 0 sampai 1. Nah, dengan cara kita akan membandingkan dengan bilangan acak R dari distribusi yang seragam. Jadi nilai R itu dari 0 sampai 1. Nah, jika R kurang atau sama dengan P atau probabilitas dari Boltzmann ini lebih besar daripada random number-nya itu, dia akan diterima. Nah, jikalau sebaliknya probabilitas itu lebih rendah dari nilai acak ini, maka dia akan ditolak. Kenapa MN yang lebih buruk daripada MN-1 ini tetap diusahakan untuk diterima? Ada alasannya. Nah, tujuan utamanya itu agar dia tidak terjebak di lokal minimum. Nah, berikut merupakan proses dari SE, algoritma SE. Bisa dilihat dulu gambar ini. Di sini adalah gambar menunjukkan fungsi objektifnya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya, modelnya. Nah, di sini ada suatu bentuk kurvatur dari fungsi objektifnya. Di sini global minimumnya, di sini lokal minimum. Nah, baik, kita mulai dari sini dulu aja. Pada iterasi awal dimulai dengan T yang sangat besar karena proses annealing seperti yang saya sebut sebelumnya dari T besar menuju T kecil. Nah, pada saat T besar ini pencariannya itu akan sangat lebar. T ini mempengaruhi lebar dari distribusi yang kita cari, sehingga pencariannya itu akan sangat lebar. Sebagai contoh ini, saat dari 1, tiba-tiba jam ke sini 2, ke 3. Nah, ini sesuai dengan persamaan yang ini. Nah, pada saat temperatur yang tinggi ini, karakteristiknya itu mirip Monte Carlo yang sebelumnya kita udah pelajari. Nah, ketika T tinggi, bisa dilihat di sini, T-nya tinggi, ini nilainya besar. Ini besar, berarti ini juga menghasil E-nya itu akan selalu E-nya ini akan kecil, karena 1 dibagi nilai suatu kecil, dia lebih besar dari 1. Nah, karena probabilitas nilainya 1, ketika nilai ini lebih besar dari 1, diasumsikan sebagai nilainya sama dengan 1. Maka dikatakan dia mendekati 1. Nah, pada kondisi ini, ini kan model yang di generasi selanjutnya, itu selalu diterima. Karena selalu diterima, dia lompatnya kemana-mana. Lompatnya dari sini ke sini, mungkin bisa ke sini, sini, sini. Nah, ketika terjadi proses pendinginan, pencariannya pun semakin menyempit. Misalnya dari yang 3, 4, 5. Dia nggak selebar sebelumnya. Nah, selanjutnya temperatur semakin rendah menuju titik 0. Nah, ketika menuju sangat rendah, dia mirip lokal optimisasi. Nah, ini bisa ditunjukkan di sini 7 ke 8. Dia cuma bisa dari 6, 7, 8 di sini. Dia hanya pencariannya di daerah-daerah sini. Sudah nggak ada pencarian lagi menuju titik sini. Kenapa? Nah, karena ketika T-nya rendah, ini kan 0, sekian. Nah, ini berarti ketika ini kecil, ini besar, jadi E-nya dari E-nya jadi besar, 1 dibagi sesuatu yang besar akan mendekati 0. Nah, sehingga MN itu selalu ditolak. Nah, pada saat ini akan terjadi proses menuju konvergen. Nah, dikatakan karakteristiknya ini dia mirip dengan lokal optimisasi. Karena pencariannya udah menyempit di sini, di daerah sini.
dia akan menuju titik yang selalu yang lebih rendah dari dia karena proses ini. Nah, kenapa itu SE disebut directed random search? Karena dia mempunyai karakter pada temperatur tinggi, dia punya karakteristik seperti Monte Carlo. Nah, pada saat temperatur rendah, dia punya karakteristik mirip lokal optimisasi. Maka dia dikatakan directed random search, diarahkan. Nah, satu hal yang penting lagi bisa dilihat dari jumping iterasi 4 ke 5. Di sini kan error dari model 5 itu lebih besar. Ini bisa dilihat di sini fungsi objektif ini lebih tinggi, tetapi dia tetap lompat ke sini. Bisa lompat ke sini. Nah, karena proses aturan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. SE itu tetap menerima model yang lebih jelek daripada sebelum. Kenapa dia tetap melakukan hal itu? Karena jika dia selalu mengambil error yang lebih kecil, maka dia misal dari 4 sini, dia akan memilih di bawah sini, sini, akhirnya dia terjebak di sini. Dia nggak bisa lepas dari daerah lokal minimum ini. Nah, ini menunjukkan kadang-kadang mengambil jalur yang lebih jelek daripada sebelumnya itu perlu untuk menuju global minimumnya. Kalau enggak, dia akan terjebak di sini. Seperti itu. Nah, ini ini flowchart dari SE. Ada model awalnya M0 pada iterasi ke-0. T awal, dia temperaturnya tinggi. Nah, terus dikasih perturbasi atau perubahan MN plus 1 ini. Nah, terus seperti yang disebutkan sebelumnya, dihitung perubahan error N plus 1 minus MN-nya ini. Ini diasumsikan model yang ini diasumsikan N plus 1, model selanjutnya, ini model sebelumnya. Nah, apakah dia lebih kecil dari 0? Nah, kalau lebih kecil dari 0, udah jelas. Model yang selanjutnya ini lebih baik daripada yang sebelumnya, sehingga diterima dia di sini. Sehingga model yang diterima itu MN sama dengan MN plus 1. Nah, kalau enggak, di sini no, dia dihitung probabilitas Boltzmann-nya dihitung seperti ini, minus perubahan error persatuan temperatur. Nah, dibandingkan dengan ini kita ngambil mencari bilangan acaknya dari random yang seragam, distribusi seragam. Nah, apakah R lebih kecil dari P atau P lebih besar dari R? Probabilitas ini lebih besar daripada yang random? Kalau iya, maka dia akan diterima. Kalau enggak, di sini, maka MN itu sama dengan model yang sebelumnya, model awalnya. Apakah udah di iterasi yang terakhir, Mas, atau belum selesai iterasinya, maka kita lanjut lagi. T-nya diturunkan. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa T-nya besar, terus diturunkan, kita hitung lagi proses yang sama. Perturbasi model lagi, seperti itu, looping sampai iterasinya itu berhenti, dan akhirnya kita memperoleh solusi. Contoh, sama seperti untuk kasus untuk algoritma yang sistematik dan pencarian acak, kita pakai yang YX dan plus ini, sin bla 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 ini. Nah, sama seperti sebelumnya, true modelnya kita berikan seperti ini, omega 0-nya sama dengan 20, M1-nya 1,21 dan M2-nya 154. Nah, kita hitung ini data sintetiknya yang tanpa noise. Terus kita juga menghitung true modelnya dikasih dengan noise dari random number yang distribusi normal dengan rata-ratanya sama 0 dan standar deviasinya 0,4.
Nah, akhirnya kita dapat sintetik datanya ini. Sintetik data yang dengan menggunakan noise ini, di sini adalah proses inverse-nya, global optimisasi. Global optimisasi untuk sekarang kita pakai yang SA, Simulated Annealing. Nah, sehingga kita akan mengestimasi model M1 dan M2. Nah, untuk ini, untuk datanya bisa dilihat ini, dia berubah terhadap waktu dari X-nya dari 0 sampai 1. Dan ini D-nya. Di sini datanya. Yang warna hitam ini menunjukkan data sintetik tanpa noise. Yang bulat-bulatan ini menunjukkan data sintetik data dengan noise. Nah, sintetik dengan noise ini yang kita gunakan untuk proses inversi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana coding di MATLAB-nya. Di sini DM untuk incremental dari modelnya 0,2. Nah, iterasinya 400 kali, sehingga dia akan ada looping sebanyak 400 for-nya sampai di sini. Nah, ini cooling faktornya. Bagaimana proses cooling factor adalah proses penurunan dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ini menggunakan secara geometri di sini. E01 dikalikan EG0 ini adalah error dari model yang pertama. Ini adalah iterasinya dikuadratkan. Dia menurun secara geometri. Nah, yang selanjutnya kita akan maaf saya belum menyebutkan sebelumnya. Ini untuk MG ini MG1, MG2 adalah model ke-0. Dia adalah model ke-0. Untuk model pertama ini model untuk iterasi ke-0 untuk model yang kedua. Udah ada di iterasi yang bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan menggenerasi atau mengenerate model yang selanjutnya. MA ini, M1, dia akan menggunakan random normal dari normal distribusi. Dia dipakai sebagai rataannya, model awal ini sebagai rataannya, terus ini sebagai standar deviasinya. Ini perubahan modelnya ini dikasih sebagai standar deviasinya. Begitu juga untuk model yang kedua. Nah, dari model ini yang di generasi ini, model generasi pertama dan model generasi untuk model yang kedua digunakan untuk menghitung forward model, ini DA. Nah, karena persamaan kalkulasi untuk forward modelingnya ini, kita masukkan. Nah, errornya kan sudah didefinisikan seperti ini. Akar ini dikalikan ini, terus dibagi N, jumlah datanya, N-nya jumlah datanya. Ini data observasinya, DA yang forward calculation-nya. Nah, proses penerimaan model yang kita generasi itu diterima atau ditolak itu menggunakan namanya Metropolis Rule. Nah, sebenarnya yang sudah kita bahas bagaimana EA kurang ini diterima atau dan yang ini itu berdasarkan dari algoritma Metropolis, Pak Metropolis ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, jika EA, ini berarti kan error dari model yang selanjutnya. EG ini adalah error dari model yang sebelumnya itu lebih kecil atau lebih baik, maka model yang selanjutnya kita terima. Nah, oke, yang ini menunjukkan error yang sekarang diganti. Nah, untuk kasus misalnya, kan ini untuk kondisi di mana error model selanjutnya itu lebih kecil dari error sebelumnya. Nah, kalau errornya yang ini lebih besar daripada error sebelumnya,
Nah, maka kita akan menggunakan yang udah kita sebutkan probabilitas Boltzmann. Ini bilangan naturalnya. Nah, ini perubahan delta E-nya dibagi persatuan waktu. Persatuan bukan waktu, maaf, temperatur. Nah, ini P2-nya ini bilangan randomnya. R-nya kalau yang saya sebutkan sebelumnya itu R, itu adalah random dari ini unif, artinya distribusi yang seragam, yang nilainya dari 0 sampai 1. Nah, ini kalau probabilitas dari probabilitas Boltzmann ini lebih besar dari P2 atau dari random error dari uniform distribution itu lebih besar, maka kita akan terima. Seperti itu. Nah, ini adalah proses hasil akhirnya. Di sini menunjukkan perjalanan dari model estimasi model, di mana sini sumbu Y-nya adalah model pertama, sumbu X-nya adalah model kedua, dan lumayan susah dilihat juga ya. Di sini inisial modelnya warna hitam, model awalnya, dikasih 1, 1, nilai M awalnya 1 dengan 1. Terus di sini yang hijau, true modelnya. Nah, untuk yang cluster ini dihitung dari ini errornya, warna ini seperti yang saya dihitung dari metode yang sebelumnya sudah saya sampaikan yang namanya metode sistematis. Nah, di mana di daerah yang warna kuning menunjukkan error terbesar, warna biru menunjukkan error terkecil. Nah, bagaimana proses perjalanan ini? Ini bisa dilihat ini dia dari sini ke sini, sini ke sini, ke sini ke sini, ke sini, 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 sini. Nah, pada saat yang ini dia masih berjalannya acak kayak gini ini, dia bersifat seperti Monte Carlo. Nah, ketika dia udah mendekati daerah yang errornya kecil ini, berarti temperaturnya kecil. Jika temperaturnya kecil, dia akan bersifat seperti lokal optimisasi. Dia perpindahannya sudah tidak terlalu besar seperti ini. Dia akan mendekati nilai yang sebenarnya di sini. Nah, ini juga bisa dilihat di gambar yang kedua ini. Yang ini menunjukkan perubahan errornya terhadap iterasi, di mana error pertama 1,5 akhirnya drop, nah hampir mendekati 0 ketika iterasi yang ke 200 dari sini 200 dan dia naik lagi 300-an. Nah, untuk M1 juga dia berubah-ubah dari model yang pertama dari 1 tiba-tiba berubah seret-seret ini. Untuk yang merah ini model yang sebenarnya. Yang hitam ini adalah model yang digenerasi dari SA. Nah, akhirnya juga pada hitungan sekitar 200-an atau di sini juga boleh 100. Dia mirip dengan model yang sebenarnya di sekitar di sini. Untuk model kedua sama seperti itu dia ini proses nilai yang sebenarnya itu sekitar 1,5 ini. Terus ini adalah proses evolusinya, evolusi dari model yang digenerasi oleh SA. Dari 1 dia naik, tiba turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan akhirnya dia menemukan nilai yang sebenarnya di daerah sini. Nah, seperti yang saya sebutkan, ini adalah proses perubahan waktunya, ini cukup penting. Nah, ini kita yang berasumsi, ini kita kasih sendiri perjalanan dari sekitar berapa ini, mungkin sekitar 0,15 titik temperatur paling awal, terus dia drop secara perlahan sekitar 300 di sini dia mendekati 0. Nah, seperti yang saya sebut ini juga probabilitasnya ini
dia naik turun mendekati 1. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa ketika temperatur tinggi, probabilitasnya itu akan selalu mendekati 1. Otomatis tentu saja dia juga nggak bakalan selalu, tapi secara dia cenderung di daerah seperti yang saya sebutkan dia eh, mirip seperti Monte Carlo karena ketika temperaturnya tinggi, probabilitasnya itu mendekati 1 seperti ini. Di awal-awal temperatur tinggi. Nah, ketika temperaturnya udah mendekati 1, mendekati 0, maaf, maksudnya mendekati 0, maka probabilitas ini dia juga akan mendekati 0. Sehingga pencarian juga lebih sempit. Sehingga dia bersifat seperti lokal optimisasi. Nah, akhirnya yang ini menunjukkan perbandingan antara data sintetik yang tanpa noise dan data yang dengan noise, dan solusinya yang warna merah ini bisa menjelaskan dengan baik. Nah, baik. Nah, ini kita akan berbicara tentang keuntungan SE dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, aplikasinya itu cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Karena dia juga mirip dengan sama seperti global optimization yang kita diskusikan, dia tidak perlu inverse matrix, tidak ada pemotongan deret Taylor kayak gitu itu. Nah, dia menggabungkan dari Monte Carlo, kelebihan dari Monte Carlo di temperatur tinggi dan lokal optimisasi di temperatur rendah. Nah, ketika dia bersifat seperti Monte Carlo, dia tidak mudah terjebak di lokal minimum seperti lokal optimisasi. Nah, dan juga ketika di temperatur rendah dia bersifat seperti lokal optimisasi sehingga konvergensinya lebih cepat dari Monte Carlo pada umumnya. Nah, bagaimana SA ini tidak mudah terjebak di lokal minimum? Nah, hal ini karena ini seperti yang ditulisnya seperti walaupun SA sudah menemukan lokal minimum, dia masih memungkinkan menemukan global minimum karena yang sudah saya sebutkan sebelumnya, model dengan error yang lebih besar masih diterima dibandingkan dengan model dengan error yang lebih kecil. Nah, kekurangannya ini adalah yang pertama penentuan suhu awal. Mungkin untuk kasus ini tidak terlalu susah kita. Nah, untuk penerapannya mungkin penentuan ini juga harus dicoba-coba. Nah, yang kedua adalah pemilihan mekanisme penurunan temperatur atau cooling faktornya itu harus dicoba-coba. Nah, karena ini dua ini harus kita kasih sendiri, penentuan suhu awal dan mekanisme penurunan temperatur. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penurunannya itu penurunan suhu tidak boleh terlalu cepat karena dia akan terjebak pada lokal minimum. Dan yang kedua, proses penurunan temperatur juga tidak boleh terlalu lama sehingga menyebabkan konvergensi yang lebih lama. Nah, untuk pemilihan mekanisme penurunan temperatur bisa dilihat seperti ini. Ini dari bukunya Pak Grandis. Ini bisa untuk yang garis solid ini dia asumsi penurunan temperatur itu adalah T0 per log N ini, N-nya untuk iterasi, yang ini dibagi ln, yang ini penurunan geometris 0,99 dikalikan T, TA-nya dikurangin Tn min satunya, temperatur yang sebelumnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat untuk yang penurunan secara logaritmik, log ini ataupun yang ln, yang warna ini, suhu awalnya diasumsikan 5. Dia terjadi penurunan yang sangat drastis.
Lihat yang warna ini solid hitam ini. Nah, ini penurunannya lebih tiba-tiba. Nah, sehingga dia tidak bisa menuju titik, namun dia asimptotik di sini. Karena penurunan yang tiba-tiba. Nah, untuk yang talent ini lebih baik walaupun dia terjadi penurunan ini. Lebih baik daripada yang lognya. Nah, yang geometrikal ini dia penurunan temperaturnya lebih lambat. Oh, yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Yang T0,99 ini. Dia lebih lambat, namun dia menuju T0-nya itu lebih baik daripada yang metode logaritmik di sini. Tapi dia iterasinya di lebih lama. Nah, yang ini juga 0,99. Dia penurunan temperaturnya juga lebih lambat daripada yang logaritmik, namun dia bisa menuju titik nolnya ini lebih baik daripada yang log dan len ini. Nah, pemilihan ini yang cukup sulit, harus dicoba-coba. Enggak sulit ya, maksudnya harus dicoba-coba. Dia beda case by case. Jadi kita bisa pakai yang mungkin yang ini untuk kasus A, pakai yang logaritmik untuk kasus A, untuk yang ini untuk kasus B. Nah, gitu-gitu. Harus dicoba-coba sendiri. Demikian perkuliahan ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih.